Ini lagi proses bikin bakso daging. Coba semangat. Kita lagi lihat proses pembuatan bakso daging ya. Oh, jadi nggak dipercetin kalau bakso daging? Enggak, kalau bakso daging pakai cetakan. Beda sama yang kecil-kecil. Kalau yang kecil itu dia dipercetin itu. Cuma kalau ini kan pakai ini. Nah, ini daging. daging ini daging sapi. Prosesnya seperti ini. Kalau misalkan nggak pakai cetakan ya lumayan repot gitu. Terus keduanya ya biar bentuknya juga ya menarik lah gitu. Rapi ya? Iya, rapi, bulat. Makanya ya pakai cetakan. Ini kalau adonannya sendiri apa tuh? Adonannya sendiri adonan ini bakso ya semi bakso sih. Semi bakso apa sagu? Pakai daging sapi campur sama ini sama aci. Oh. Aci soba. Kalau perbandingannya gimana? Perbandingannya itu ya 1:1,5. Daging 1, acinya setengah. Ya, setengah. Kalau jadi ya dibilang baslub sih, kalau baslub aslinya kan itu lebih ke ini, lebih ke banyak acinya gitu. Kalau ini ya dibilang baslub ya bakso. Dibilang bakso ya emang di Roda namanya kan baslub. Cuma pakai nama baslub ya biar si pembeli itu kan kadang kalau bakso itu kan pembeli juga kan pada ini, oh bakso gitu, kesannya kan mahal lah. Kalau baslub ya emang sih kalau baslub dipandangnya ya gimana ya, nggak kayak bakso. Cuma kalau udah nyobain sih alhamdulillah. Nah iya. Ini yang udah jadinya nih ya? Udah jadi. Jadi kalau pakai cetakan mah rata ya? Rata. Jadi ukurannya rata. Terus tampilannya juga ya bagus lah itu. Beda sama kalau pakai tangan. Kecuali kalau yang ukuran yang kecil-kecil baru dipercetin langsung gitu. Pecet-pecet. Kalau ini daging sapi asli ya? Daging sapi asli ini. Dicincang gimana? Dirontok, digiling. Oh, rontot kalau bahasa sininya. Ya, assalamualaikum. Saya Bapak Dede Sulaiman. Saya pemilik dari Baslub Adeas. Asli saya dari Tasikmalaya. Untuk alamatnya sendiri, Baslub ini di Jalan Insinyur Haji Juanda Slakopi, Gang Krakatau, nomor rumahnya 10B. Barangkali ada yang mau join, bisa hubungi ke nomor WA 0852 9441 9697. Hatur nuhun. Ya awalnya ya bisa dibilang iseng sih, iseng serius nggak serius ke baslub itu. Awalnya dari satu gerobak didagangin sendiri. Jarak berapa bulan ya nambah satu gerobak, sambil jualan sambil nyari pedagang, sambil jalan gitu ya, sampai akhirnya ya alhamdulillah ada 11 gerobak. Sekarang udah 11? Iya. Awalnya satu. Itu waktu awal maksudnya ngenalin baslub itu awalnya baslub dulu atau gimana sih? Awalnya baslub. Langsung ngenalin baslub, cuma ya untuk rasa sendiri sih ya lebih dicoba-coba. Sekarang misalkan daging sekilo, acinya sekilo, misalkan kurang enak nih, dirubah lagi sampai akhirnya 1:1,5. Sampai ke
ketemu enaknya ya. Iya. Tapi animo masyarakat gimana tuh ketika bakso ini pertama kali muncul di lapangan lah kita bahasa itu. Kalau pertama ya bisa dibilang dipandang sebelah mata sih. Apalagi kan merek-merek baru itu. Merek baru pasti kan anggapan masyarakat, anggapan pembeli itu kan, oh ini bakso baru, enak enggak gitu kan. Lumayan sih prosesnya. Pengen dikenal itu ya nggak segampang, nggak semudah membalikan telapak tangan. Butuh berapa lama nyampe sekarang punya berapa? Sekarang tuh jalan keempat sekarang tuh. 4 tahun. 4 tahun. Udah punya berapa armada? 11 armada. 11 armada gerobak tempur. Iya. Wah, luar biasa. Ya, kalau penjualan jadi gimana, Kak? Maksudnya itu karyawan atau Kalau penjualan sendiri sih sistemnya persentase. iya. Persentase. Jadi kalau persentase kan kembali ke pedagang. Kalau misal pengen kebagian lebih, ya tinggal lebih giat lagi jualannya. Kalau sistem gaji kan takutnya nanti ya dari sini berangkat, nyampe ke lapangan, nyantai-nyantai. Makanya kita sistemnya sistem persentase. Ini proses untuk bakso yang kecil. Kecil. Nah, untuk harga jual 2.000. 2.000. Ya. Ini berapa lama kurang? Ini cuma sebentar sih. Bentar lagi juga diangkat. Soalnya nggak lama-lama. Paling nanti matanginnya di gerobak. Ini jadi tempat produksiannya bakso Adeas ya, Pak? Baslub Adeas. Ya. Iya. Ini Jadi tempat. teman-teman di sini bersih banget nih tempatnya. Ya, Pak, bisa dicontoh buat teman-teman yang produksi sejenis usaha ini. Iya. Utamain Utamain lah. kebersihan ya, Pak ya? Iya, betul. Utamakan kebersihan. Kebersihan ya. Iya, apalagi jualan makanan seperti ini harus benar-benar bersih lah, dijaga kebersihannya. Nah, ini kita lihat nih, Pak, ada bakso yang besar-besar nih, Pak. Iya. Ini hasil dari Cetakan. tadi ya? Nah, cetakan yang pakai tutup setelah itu. Berarti ini tadi udah ditaruh di ini, Pak. Udah ditaruh sini, nanti dimasukin lagi, dimatengin lah. Dimatengin di gerobak. Nah, baru dijual. Jual. Nah, di sini ini juga nih ada nih, teman-teman. Bakso ini beda nih, pada 4 ukuran atau gimana nih, Pak? Ada dua ukuran. Besar. Besar, kecil, sama sedang tiga ukuran. 3 ukuran. Nah, Besar, sedang, sama kecil. kecil. Halus ya, Pak ya? Iya, Kalau yang sedang sendiri ada isiannya nih, Pak? itu nggak ada. Ada. Ini tahu ya, ada. Kosong semua. Paling yang ada isinya yang besar ini. Yang besar ya? Ada isinya. Cuma kalau untuk adonan semuanya sama aja. Sama adonan. Mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang besar. Adonannya sama. Cuma yang bedaan itu isinya. Isiannya. Nah. Pure daging ya, Pak ya? Iya, daging. Ini, Pak, ya? Nah, itu untuk dagingnya sendiri. Untuk isi bakso besar. Bakso besar. Daging sapi. Ini kita sambil nunggu matang ya, Pak? Bukan matang sih. Sambil nunggu proses Pengangkatan. Nah. Sebenarnya sih udah mateng ini juga. Udah matang ya, Pak? Udah matang. Karena kan acinya nggak banyak. Kalau misalkan acinya banyak lumayan. Nggak langsung ini. Lama lah direbusnya juga. Mantap. Nah, ini Matang ya, Pak? Udah ini. Lebih matangnya lagi nanti pas jualan ya, Pak? Nah, dimatengin lagi nanti di gerobak. Gerobak. Kalau ini udah bisa dimakan sih sebenarnya. Oh, ini udah bisa dimakan, Pak? Udah Matang ini udah bisa dimakan. Cuma kalau Ini udah misalkan matang ya? pengen matang banget, paling nanti di gerobak. Nah, seperti ini. Ini untuk bakso yang harga 2.000. 2.000. Bakso halus ya, Pak ya? Bakso halus. Kurang lebih sehari buat bakso halusnya produksi berapa, Pak?
kurang lebih sehari itu yang bakso halusnya 1000-an, 1000 biji, 1000 butir. Per hari itu. Boleh kita lihat Pak armadanya Pak? Boleh. Oke. Untuk di sini ada berapa Pak? Ya. Untuk di sini ada berapa armada? Untuk di sini 1, 2, 3, 4, 6 Pak, ini kan yang pertama nih Pak. Nah ini. Ini Pak, kita boleh jelasin Pak. Berarti dari proses tadi udah masuk gerobak ya Pak ya? Udah masuk gerobak. Nah terus ini dimatengin lagi. Matengin di lagi. Sini. Oke, nanti berarti lepas lebih matangnya sendiri di sini ya Pak ya? Di sini di gerobak. Nah ini kan nanti kalau udah mateng, posisinya juga lebih gede, lebih gede. ngembang lagi. Ngembang lagi. Oke. Ini dengan Bapak siapa mohon maaf? Dengan Pak Ade. Pak Ade emang kali mana? Di Rawabango. Rawabango, oke. Kita Jalan Raya Bandung lah. Jalan Raya Bandung, oke. Nah Pak, kita boleh ngeliat di sana. Nah ini ada pekerja Bang Mitra. Iya. Rekan-rekan lah. Rekan-rekan, iya. Ini ada YouTuber juga nih. YouTuber Cianjur nih. Siapa namanya nih? Kang Beb Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah ini teman-teman Baslup juga nih. Iya. Lagi mau persiapan berangkat ya. Hujan tuh. Berhubung hujan lagi nunggu dulu nih. Tapi tetap berangkat kalau ini. Tetap berangkat. Rp7. Tetap berangkat. Nah Pak, di sini berarti gerobak kedua ya? Iya, kedua, 3, 4, 5, 6. 6, sisanya? Sisanya di luar. Nggak pulang sini. Jadi ditaruh di rumahnya. Ditaruh di rumahnya. Jadi ngambil barang aja. Ngambil barang aja. Roda berangkat dari rumahnya gitu. Kita mau tanya nih Pak, mitra Baslup apa sahabat Baslup? Ya, sahabat, mitra, rekan lah. Ini mohon maaf nih dengan Bapak siapa? Ini sama Dede Rahmat Bapak Dede jualannya rutenya di kemana nih? Jualan Baslup ini? dari keliling Cianjur aja di sini, dari Selakopi ke Ampera, Masjid Agung gitu. Aku lagi di sini. Ini yang bikin Bapak semangat jualan apa nih Pak? Ya kebetulan alhamdulillah dengan akhir-akhir ini saya kebetulan punya anak saya membawa semangat saya karena anak saya punya cita-cita. Sekarang kebetulan lagi ada di pesantren gitu. Saya ingin mencari nafkah buat anak saya, mengejar cita-cita anak saya. Katanya anak saya cita-cita menjadi ustadzah. Amin ya Allah, moga terkabul. Ya amin. Sukses dulu Pak, semangat Pak. Semangat. Ini kita lihat nih, wow rapi sekali nih. Ini udah siap ya? Udah, Oke. tinggal nunggu Ini air bawa apa aja panas. nih ya? Ini mie telur, mie bihun, Bihun. mie aci, Mie aci. toge sama sayur. Oke, isiannya? Ini tahu, bakso kecil sama bakso gede. Oke. Kalau ini ya, lagi ngangetin ya? Ya, ini lagi manasin air. Oh, gimana sih? Wah, ada ini juga nih ya? Udah tulang iga. Ini dengan siapa nih? Saya Indra. Pak Indra, rute jualannya kemana nih? Saya ke Jalan Mangun Sarkoro, Mangun Sankoro, Mangun Sarkoro, Sarkoro, Shanghai. Shanghai, Dekat alun-alun Cianjur. alun-alun Cianjur. Oke, siap. Semangat. Yang bikin semangat Pak Indra jualan apa nih? Pertama, pengen bahagian orang tua. Kedua, pengen nikah. Belum nikah. Belum, saya masih bujang. Oke, berarti jomblo ya. Boleh teman-teman nih yang lagi nonton, kalau ada yang jomblo bisa ya daftar-daftar ya. Bisa. Oke. Ada nomor HP saya kalau mau. Bisa ketemu langsung di alun-alun Cianjur ya. Bisa, Oke. sambil ngedet, sambil ngebaso. Oh siap. Semangat terus ya Aida ya. Bisa. Ada nggak pesen-pesen motivasi nih buat teman-teman yang mau mulai jualan nih dari Ani apa nih? Kalau pesannya sih, kalau untuk yang mau usaha, jangan takut gagal lah. Jangan takut gagal, jangan mudah putus asa. Itu aja sih. Kalau namanya kegagalan ya anggap aja itu keberhasilan yang tertunda itu. Kalau misalkan kita mau buka usaha, belum apa-apa udah, takut nggak jalan. Gimana mau maju gitu? Kalau belum apa-apa juga udah takut duluan. Jadi cobain aja dulu. Coba misalkan gagal, bangun lagi. Gagal, cobain lagi.